Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Insya Allah teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, bertemu lagi dengan Ibu Fitri. Ya, ada yang tahu hari ini hari apa? Hari Jumat, benar sekali. Tanggalnya tanggal 22 bulan Januari tahun 2021. Masya Allah, teman-teman bersemangat hari ini? Insya Allah ya, bersemangat. Oke, baik. Ada yang tahu tema kita minggu ini? Ya, temanya masih sama seperti hari sebelumnya, yaitu adalah alam semesta. Dan temanya dan subtemanya adalah tanaman. Lalu sub-sub temanya adalah jenis dan fungsi dari tanaman. Oke, kalau teman-teman mengikuti kegiatan kita dari hari sebelumnya, pasti sudah tahu apa itu tanaman. Ya, tanaman itu juga merupakan ciptaan Allah. Lalu ada jenisnya. Apa saja jenisnya? Ada tanaman obat, ada tanaman sayur, ada tanaman buah, dan ada tanaman hias. Oke, lalu fungsinya tanaman obat. Nah, banyak sekali nih, apalagi di masa pandemi seperti ini, tanaman obat banyak dicari. Seperti apa? Seperti jahe, kemudian sereh. Nah, itu merupakan tanaman obat. Nah, fungsinya untuk terutama untuk menyembuhkan penyakit. Kalau kita punya keluhan batuk atau pilek, nah bisa kita cari macam-macam tanaman obat seperti yang tadi Bu Fitri sebutkan. Oke, kemudian ada tadi tanaman sayur ya. Oke, tanaman sayur juga fungsinya juga banyak sekali, terutama salah satunya sayurannya bisa kita konsumsi, bisa kita makan, dan bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Lalu buah, tanaman buah. Nah, bisa kita makan buahnya. Banyak sekali kandungan vitamin di dalam buah sehingga membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, lebih kuat. Oke, dan yang terakhir adalah tanaman hias. Oke, tanaman hias fungsinya untuk apa? Nah, tanaman hias itu biasanya digunakan sebagai dekorasi yang menghiasi rumah kita atau menghiasi bangunan yang lain, seperti misalnya gedung, atau menghiasi bagian-bagian rumah di hotel, bagian-bagian ruangan di hotel. Nah, itu biasanya ada tanaman hiasnya supaya rumahnya menjadi terlihat lebih cantik, kemudian lebih indah, lebih sejuk apabila kita pandang. Baik, Ibu Fitri mau mengajak teman-teman melakukan kegiatan hari ini. Oke, aktivitas yang pertama yaitu adalah aktivitas Islamic Studies dengan kegiatan pengenalan surat An-Naba ayat 14 sampai dengan ayat 16. Oke, baik, sebelum Ibu Fitri kenalkan suratnya, Bu Fitri mau tanya dulu, ada yang tahu surat An-Naba itu juz keberapa ya di dalam Al-Quran? Ya, surat An-Naba itu merupakan juz 30 atau juz yang terakhir yang berada di dalam Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Nah, kemudian surat An-Naba itu terdiri dari surat ke-78. Ya, oke, baik, teman-teman, Ibu Fitri sudah siapkan di sini Al-Qur'annya untuk kita baca surat An-Naba ayat 14 sampai dengan ayat 16. Boleh membacanya bersama dengan Ibu Fitri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa
Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan lebatnya, untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman dan kebun-kebun yang rindang. Oke. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, itu tadi adalah surat An-Naba ayat 14 sampai dengan ayat 16. Nah, surat An-Naba ini menceritakan mengenai tanaman seperti sesuai dengan tema kita minggu ini. Ya, pada ayat 14 di sini dijelaskan bahwa Allah itu menurunkan air hujan yang berasal dari awan, lalu Allah tumbuhkan air itu dengan biji-bijian dan tanam-tanaman. Jadi dari air hujan maka tumbuhlah dari bumi itu biji-bijian dan tanam-tanaman beserta kebun-kebun yang rindang. Allah Maha baik ya. Allah turunkan tanaman, Allah ciptakan tanaman untuk kita. Lalu untuk aktivitas yang kedua yaitu adalah aktivitas sikap dan karakter dengan kegiatan adab terhadap tanaman. Oke, di sini adab terhadap tanaman yang pertama yaitu adalah menjaga kelestarian alam. Artinya tanaman yang sudah ada, pohon-pohon yang sudah ada, baik itu di rumah kita atau di luar rumah kita, di sekitar rumah kita, atau kita temukan di jalan, atau kita melihat hutan yang ada banyak pohonnya, atau kita sedang jalan-jalan ke pegunungan yang ada pohonnya, kita harus menjaga pohon itu, menjaga tanaman itu. Artinya tidak boleh kita rusak, kemudian tidak boleh kita injak-injak. Nah, harus menjaga supaya tanaman itu tetap hidup, tanaman itu tetap dia bisa bertumbuh lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan menebang pohon. Nah, biasanya kita suka banyak lihat hutan-hutan itu banyak sekali pohon-pohon yang ditebang sembarangan tanpa izin. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Sebaiknya pohon-pohon itu harus kita jaga. Nah, bila kita membutuhkan harus dengan izin. Nah, izin dengan siapa? Izin dengan pemilik tanaman tersebut. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, jangan membuang hajat di bawah pohon atau tidak buang air besar atau buang air kecil di bawah pohon. Nah, biasanya kalau kita sedang dalam perjalanan bepergian jauh, nah suka ingin buang air kecil ya di jalan tiba-tiba. Nah, itu harus ditahan sampai kita menemukan toilet umum di perjalanan, atau bisa juga kita mencari pom bensin atau mencari Alfa. Nah, di sana kita bisa menemukan toilet umum. Nah, jadi tidak buang air kecil atau buang air besarnya tidak di bawah pohon. Wah, ada pohon tuh. Ya sudah, buang airnya di situ saja. Oh, itu tidak baik, ya. Oke. Kemudian adab yang keempat adalah peliharalah pohon tanaman. Ya, kita harus memelihara pohon-pohonan. Seperti dengan cara apa? Nah, dengan cara diberi air, diberi pupuk, kemudian dibersihkan kotorannya, daun-daun yang gugur itu kita bersihkan sampai tanamannya bisa tumbuh kembali, dipelihara. Oke, kemudian untuk yang kelima adalah tanamlah pohon yang bermanfaat. Nah, itu tadi banyak sekali pohon yang bermanfaat, seperti tanaman buah, buahnya bermanfaat. Tanaman sayur, sayurannya bermanfaat. Tanaman obat, hasil dari buahnya
itu bisa kita manfaatkan untuk obat. Nah, artinya menanam yang bermanfaat, yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita gunakan kembali. Oke, kemudian yang keenam adalah membayar zakat dari hasil tanaman. Nah, untuk membayar zakat ini apabila tanamannya sudah dalam jumlah besar, hasilnya sudah dalam jumlah besar. Artinya, bila teman-teman mempunyai lahan yang luas, lalu ada hasilnya atau buah-buahannya itu tumbuh dengan jumlah yang banyak, nah itu harus dibayarkan zakat. Nah, itu harus dalam jumlah yang besar. Oke, itu dia adalah adab terhadap tanaman. Ada 6 adab terhadap tanaman. Kita ulangi ya. Yang pertama, menjaga kelestarian alam. Oke, yang kedua, jangan menebang pohon sembarangan. Dan yang ketiga, jangan buang air besar atau buang air kecil di bawah pohon. Dan yang keempat, peliharalah pohon tanaman. Yang kelima, tanamlah pohon yang bermanfaat. Dan yang keenam adalah membayar zakat dari hasil tanaman. Oke, teman-teman nanti bisa sebutkan kembali apa saja adab terhadap tanaman itu. Baik, sudah mengerti tugasnya hari ini? Oke, jadi ada 2 aktivitas kita. Yang pertama tadi pengenalan surat An-Naba ayat 14 sampai dengan 16. Nah, teman-teman boleh tugasnya nanti diulangi kembali. Boleh dibantu dengan ayah dan bunda bagi yang belum bisa. Bagi yang sudah hafal atau yang sudah bisa boleh diulangi sendiri. Ya. Oke, kemudian tugas yang kedua tadi adab terhadap tanaman. Ya, teman-teman boleh diulangi kembali, disebutkan kembali apa saja adab terhadap tanaman itu. Ya, bisa ya? Oke, baik, Ibu Fitri tunggu untuk mengirimkan tugasnya ke Ibu Guru zonasinya masing-masing. Terima kasih yang sudah menyaksikan video Ibu Fitri kali ini. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah, semoga selalu sehat dan selalu dimudahkan urusannya, selalu dimudahkan dalam mengerjakan tugasnya. Baik, Ibu Fitri ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.